Halo kawan pajak, selamat datang di Pandora, Podcast Podcast Andalan Andalan Badora. Kali ini saya Nisa bersama dengan narasumber kita pagi ini Bapak Tari Pardoli dan Selamat pagi. Bapak Arif Budi Nugroho. Salam kawan pajak. Oke, kawan pajak, hari ini kita akan membahas tentang pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, tidak terutang tapi kok dibayar? Gimana ceritanya? Terus kalau terlanjur dibayar, kira-kira bisa dibalikin nggak ya? Lalu kalau misalkan bisa, gimana prosedurnya? Nah, kalau kawan pajak ingin tahu, simak terus sampai akhir ya. Pak Arif, kita mulai langsung aja ya Pak ya? Boleh ya. Oke. Untuk pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu sebenarnya gimana sih Pak? Itu apa sih sebenarnya, barang apa gitu Pak? Iya. Jadi kan pajak terkait pemberian fasilitas ya berupa pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Ini merupakan salah satu solusi ya yang bisa kawan pajak mintakan ya permohonan untuk dikembalikan apabila terdapat beberapa kondisi ya. Beberapa kondisi mungkin nanti bisa kita jelaskan apa saja. Kemudian juga bisa disampaikan oleh siapa saja. Nanti bahkan di sini Mbak Nisa, wajib pajak di sini yang atau bukan wajib pajak sebenarnya ya, subjek pajak yang tidak punya NPWP pun ya bisa untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas ini. Jadi terkait pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang, ini ada beberapa ini ya kategori penyebabnya. Yang pertama adalah terkait adanya penyetoran atau pembayaran pajak. Mungkin tadi sampaikan oleh Mbak Nisa, ada kesalahan atau ada kelebihan, atau mungkin ada yang seharusnya bukan objek tapi sudah terlanjur kita setorkan. Kemudian sebab yang kedua adalah terkait pemotongan ataupun pemungutan pajak tadi. Ya barangkali kasusnya mungkin mirip ya Mbak Nisa, ada yang mungkin kelebihan pemotongan ya, ataupun mungkin seharusnya bukan objek tadi tapi sudah terlanjur dipotong atau dipungut dan seterusnya. Nah, itu kita bisa mintakan untuk dikembalikan melalui mekanisme. Jadi kawan pajak, secara garis besar pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini disebabkan oleh dua hal ya Pak ya. Iya. Kalau kita bisa sebutkan, yang pertama adalah karena kesalahan pembayaran dan yang kedua karena kesalahan pemotongan atau pemungutan. Seperti itu ya Pak. Kalau untuk Bang Tari Pardoli nih, Ya. Gimana kabarnya Bang? Baik ya. Tegang banget kayaknya ya Bang ya. Tegang saya kalau Nisa ini. Kalau Bang Doli ini saya mau nanya Saya jawab. terkait siapa nih Bang yang bisa Baik. mengajukan permohonan pengembalian ini? Baik, pertama subjek pajak dong ya. Itu orang pribadi, badan yang memiliki NPWP dan juga yang tidak memiliki NPWP. Lalu kalau di Badora ini atau mungkin semuanya ya, subjek pajak luar negeri kaitannya dalam dia bentuk usaha tetap ya, atau subjek pajak luar negeri yang melakukan pemotongan. Jadi subjeknya yang melakukan pemotongan atas subjek pajak luar negeri. Jadi itu yang boleh mengajukan pengembalian pajak yang tidak terutang. Jadi ada satu yang menarik nih kawan pajak. Salah satu pihak yang bisa mengajukan permohonan pengembalian itu adalah bahkan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP pun bisa ya Bang ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, jenis pajak apa aja sih Bang yang bisa diajukan permohonan pengembalian pajak asal tidak terutang? Baik ya, kalau kita ketahui kan kalau pajak pusat itu ada 4 ya misalnya, ada PPH, ada PPN, dan BPNBM, terus ada bea materai dan PBB. Tapi kaitannya untuk pajak yang seharusnya tidak terutang yang dapat dikembalikan itu selain bea materai dan PBB. Iya, jadi PPH, PPN, PPNBM, nah itu bisa diajukan ya dalam fasilitas ini. Baik itu PPH store sendiri maupun potput ya Bang Betul, ya? betul. PPN-nya juga baik itu PPN dalam negeri maupun PPN impor. Iya, betul. Oke, selanjutnya saya kembali lagi ke Pak Arif nih Pak. Ya. Tadi kan Pak Arif bilang bahwa secara garis besar bahwa permohonan pengembalian ini sebabnya ada dua, yakni karena pembayaran dan karena pemotongan. Ya. Betul. Kalau untuk yang karena pembayaran Pak, secara lebih detail bisa nggak Pak dijelaskan ini kenapa bisa muncul permohonan pengembalian seperti itu Pak?
Jadi kan pajak terkait sumber ya pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang karena adanya kesalahan pembayaran. Ini secara garis besar yang sering kita proses ya Mbak Nisa ya, terkait tadi kesalahan input barangkali ketika kita membuat kode billing ternyata jumlahnya melebihi dari yang seharusnya. Itu yang pertama. Kemudian bisa jadi pengembalian pajak di sini juga disebabkan karena adanya pembatalan di transaksi. Jadi transaksi sebelumnya sudah dilakukan, sudah kita store pajaknya, ternyata transaksi dibatalkan. Nah, secara material formal nanti kita akan cek jika sudah memang terbukti demikian, maka pajak yang sudah terlanjur di store tadi maka bisa dimintakan untuk dilakukan pengembalian. Kemudian termasuk di dalamnya di sini mungkin kan pajak terkait yang merupakan hak wajib pajak ketika mungkin ya yang sama sekali tidak kita harapkan di sana. Misalnya nih kita atau wajib pajak sudah dilakukan penyidikan. Kemudian di sana ada satu peluang, satu kesempatan ya bagi kita, bagi wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan pajak untuk melakukan penyelesaian secara administrasi dengan menyetor ya PPh sejumlah kerugian negara ditambah sanksi administrasinya ya sesuai pasal 44B Undang-Undang KUP kita. Nah, ketika misalnya nanti dicek oleh para penyidik, oh jumlahnya yang disetor kurang dari kerugian negara, artinya penyelesaian secara administrasi belum bisa diterima dan penyidikan dilanjutkan, maka setoran tadi yang sudah terlanjur kita setorkan bisa diminta untuk dikembalikan melalui proses atau prosedur pengembalian pajak yang tidak seharusnya. Mungkin itu secara garis besarnya, Mbak. Kalau untuk dalam rangka impor mungkin Pak? Oke, ya. Baik, mungkin saya sedikit kelupaan. Terima kasih Mbak Nisa sudah sampaikan bahwa dalam pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang di sini juga bisa dilakukan terkait tadi adanya pembayaran pajak-pajak impor yang ternyata memang jumlahnya lebih besar barangkali atau memang seharusnya tidak terutang tapi sudah terlanjur kita setorkan, maka bisa untuk dimintakan pengembalian melalui prosedur ini. Jadi kawan pajak kalau misalkan sudah melakukan penyetoran nih atas pajak impor, itu PPN impor, PPh 22 impor, dan ternyata terbit putusan penetapan tarif dari pihak Bea Cukai, penetapan tarif baru. Nah, ini sehingga mengakibatkan dari tarif baru tersebut ada kelebihan penyetoran pajak. Nanti kawan pajak tidak perlu khawatir, kawan pajak bisa mengajukan permohonan pengembalian atas pajak impornya tersebut yang sudah terlanjur. Untuk selanjutnya ke Bang Paripardoli nih. Mutar saya. Ya. Tadi kan disebutkan salah satu alasan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang adalah karena kesalahan pemotongan-pemungutan nih Bang. Nah, kalau kesalahan pemotongan-pemungutan ini secara lebih detail mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Ya. Terima kasih kawan pajak. Jadi ada dua kondisi ya Mbak Nisa ya. Pertama itu terjadinya kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya. Ya, artinya ketika seharusnya dipotongnya 100 tapi dia potongnya 120, ya, begitu ya. Lalu yang kedua itu kesalahan pemotongan pemungutan yang bukan objek pajak. Ya, ini mungkin contohnya kalau developer tuh ya, kita kan biasanya membeli rumah kapling jenis ini. Pada saat kita bayar kan sudah dipotong nih PPh-nya, tapi ternyata finalnya, tapi ternyata saya pengennya yang kapling sebelah, jadi batal ya. Itu juga kesalahan pemotongan. Ya mungkin garis besarnya itu ya, ada dua tadi ya. Pertama kesalahan pemotongan yang lebih besar ya dari yang seharusnya. Yang kedua karena memang itu ternyata bukan objek pajak, ya, bukan objeknya, bukan itu, begitu mungkin Mbak Nisa ya. Jadi memang karena transaksinya dibatalkan, betul, atau mungkin memang salah objek, betul, seperti itu ya. Ya. Oke, kalau terkait tax treaty, kira-kira bisa nggak Bang untuk transaksi katakanlah dengan luar negeri? Ini ternyata terjadi kesalahan nih, katakanlah kesalahan penerapan pasal katakanlah. Ini bisa pasal 26 Mbak ya. Betul. Jadi memang kalau tax treaty ya sebagaimana kita ketahui yang dipajaki itu kan jelas passive income ya. Passive income itu bisa royalti, bisa dividen, bisa bunga. Nah, pada saat wajib pajak ini pemotong ini hendak memotong dan si orang luar negerinya ini, subjek pajak luar negeri tidak punya SKD, tentu dipotong 20% ya, sesuai tarif dengan normal ya. Tarif normal Pak, PPh 26.
Namun ternyata SKD-nya datang menyusul, ya, sebagaimana diatur di Per 25 itu bisa dilakukan pengembaliannya ya, dalam forum ini, ya, dalam konteksnya di PMK 187 ini. Mungkin itu Mbak Nisa ya. Oke, jadi maaf aja kalau misalkan ada transaksi dengan entitas luar negeri, ini jangan lupa untuk minta surat keterangan domisilinya ya, Betul. agar kita bisa Ya. menerapkan tarif sesuai tax treaty. Ya, karena SKD itu untuk bisa dapat manfaat ya dari tax treaty, ya, artinya tarif lebih rendah tentunya ya, yaitu adalah syarat administratifnya itu SKD. Jadi itu Mbak Nisa. Kita kembali lagi Pak Arif ya Pak ya. Oke. Terkait cara pengajuannya nih Pak, untuk permohonan pengembalian ke KPP ini tata caranya seperti apa Pak secara lebih detail? Baik, mungkin secara teknis ya Mbak Nisa untuk mengajukan permohonan pengembalian pajak yang tidak diserahkan utang ini mungkin mirip ya dengan permohonan yang lainnya. Kita gunakan formulir yang dimaksud, kemudian kita sampaikan permohonan secara tertulis, kemudian kita sampaikan perhitungan ya beserta alasan menurut kita, kemudian dilampiri dengan bukti-bukti pendukungnya. Misalnya kalau seperti contoh tadi permohonan pengembalian karena kelebihan pembayaran misalnya, kita sertakan bukti pembayaran tersebut. Mungkin itu secara singkatnya. Oke, jadi dokumen pendukungnya sendiri itu secara detailnya tergantung dari penyebab pengajuan permohonan betul. pengembaliannya ya Pak ya. Nah kalau misalkan penyebab permohonan pengembaliannya itu adalah karena kelebihan pembayaran Pak, dokumen pendukungnya itu apa Pak biasanya? Dokumen pendukung tambahannya? Ya, selain tadi bukti pembayaran itu sendiri, kemudian mungkin kalau sebelumnya barangkali sudah dilaporkan, sudah dikreditkan di salah satu SPT. Nah, SPT tadi juga seperti halnya mungkin teman lain yang Nisa ya, harus dibutulkan dulu sehingga bisa kita yakinkan bahwa kelebihan yang akan kita minta kembali tadi memang tidak lagi menjadi kredit pajak di SPT masa yang sudah dilakukan pembetulan atau SPT masa. Dan kalau untuk terkait transaksi impor nih Pak, biasanya dokumen tambahannya apa nih Pak yang perlu dilampirkan? Mungkin Bang Doli bisa membantu saya nih. Baik. Terkait transaksi Ya, impor. sebagaimana kita ketahui ya, ada istilah PDRI, pajak dalam rangka impor, di mana untuk PPh 22 impor, PPN impor, biaya masuk itu ditata kelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Maka ketika kita melakukan pembayaran, kita menggunakan namanya SSPCP ya, Surat Setoran Pajak, Cukai, dan apa Pak? Pabean. Pabean. Ya. Ya. Jadi Dalam itu satu ini ya bukti setoran itu ya. betul ya. Jadi Pajak impor ya. fotokopi pembayaran berupa SSCP dan sejenisnya, lalu fotokopi dokumen penetapan tarif dan nilai pabean dalam SPTNP yang ada. Ya, jadi itu kelengkapannya. Juga mungkin itu ya kalau untuk yang impor ya. Dan dokumen pembatalan impor mungkin ya Bang ya? Betul. Kalau ya. misalkan memang impornya nggak jadi. Kayaknya Mbak Nisa aja yang jawab bisa ya Pak ya. Kita mau mendampingi Mbak Nisa aja sih. Iya. Baik ya. Betul Mbak Nisa, terima kasih atas koreksinya. Kalau untuk terkait kesalahan pemotongan pemungutan nih Bang, biasanya dokumen tambahannya berupa apa nih Bang? Ya pastinya bukti potong ya. Bukti potong. Iya, jadi bukti potongnya atau bukti pungutnya. Lalu biasanya kan setiap itu kan kategori penyerahan BKP JKP ya, pasti ada yang namanya invoice ya, faktur pajak. Dan kalau dia ekspor berarti kan PID-nya ya, atau dokumen yang dipersamakan. Ya, itu ya dokumen-dokumen yang dilampirkan, Mbak. Oke, jadi kalau terkait pemotongan pemungutan jangan lupa melampirkan bukti potong atau bukti pungutnya, dan kalau terkait PPN tentunya melampirkan juga faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Ya, betul. Ya. Oke, selanjutnya terkait proses penyelesaian di KPP-nya nih, ke Pak Arif lagi mungkin Pak. Boleh ya. Terkait penyelesaian di KPP ini seperti apa Pak proses penyelesaiannya? Baik, tadi terkait penyelesaian yang kita lakukan ya, dilihat dari penyebab ya, proses pengembalian pajak yang tidak sesuai utang. Nah, apabila sumbernya memang dari kesalahan pembayaran tadi, maka kita cek lagi bahwa MPN ya sebagai bukti pembayaran pajak tadi memang sudah masuk di kas negara. Kemudian juga kita pastikan bahwa atas setoran tadi belum dikreditkan atau tidak dikreditkan di SPT manapun juga. Kemudian terkait P3B tadi ya, kita juga harus yakinkan bahwa
apabila tadi seperti yang Bang Doli sampaikan, tadinya dipotong tarif normal ya, karena wajib pajak terlambat menyampaikan SKB, maka kita cek lagi SKB tadi dan kita yakinkan bahwa SKB atau pemanfaatan dari P3P tadi tidak dimaksudkan untuk atau merupakan penyalahgunaan dari P3P, karena dalam form DGP tadi ada pernyataan ya yang tadi bahwa penggunaan tarif sesuai P3P ini tidak dimaksudkan untuk istilahnya apa? Voiding ya. Avoiding dari ketentuan perpajakan. Seperti itu yang kita lakukan nih Mbak. Kalau untuk penyelesaian di KPP Pak, kira-kira di approve atau tidaknya kalau misalkan misalnya terkait pemotongan pemungutan tapi bukan yang atas tax treaty Pak. Ini biasanya yang dicek ini bagian apanya sih biasanya? Mungkin Bang Doli bisa bantu saya nih Bang. Baik ya, kalau pastinya ada pembayaran ya, pastinya ada pembayaran ke kas negara, ya. Lalu tidak dikreditkan, ya, karena kan untuk ini sensitif ya, lawan transaksi mungkin saja sudah mengkreditkan dan tidak dibebankan sebagai biaya. Ya, kalau PPh memang nggak boleh ya. Lalu telah dilaporkan oleh pemotong atau pemungut. Ya, poin yang paling penting poin ya Pak ya. Terus pastinya tidak ada upaya hukum, ya tidak dilakukan upaya hukum Pak ya, berupa keberatan dan seterusnya ya, dan tadi ya tidak ada niatan penyalahgunaan dari fasilitas ini. Mungkin itu Mbak saya. Jadi kawan pajak kalau kita kembali lagi flashback lagi ke depan, tadi kan disebutkan bahwa salah satu pihak yang bisa mengajukan permohonan pengembalian itu adalah bahkan orang pribadi atau badan yang tidak punya kewajiban untuk ber-NPWP. Tidak ada NPWP-nya. Betul. Salah satunya adalah terkait perwakilan negara asing dan organisasi internasional. Betul. Dan kebetulan kawan pajak permohonan yang paling banyak di KPP Badora adalah terkait apa Bang? Ya PNAOI ya. Iya, terkait restitusi dari perwakilan negara asing. Tidak berutang ya. Organisasi oleh internasional. perwakilan negara asing. Betul. Nah kalau tadi kita hubungkan dengan PMK 187 yang mana terkait pengembalian pajak asal tidak terutang, maka kalau untuk khusus PNAOI atau perwakilan negara asing, ini dokumen yang perlu ditambahkan adalah surat rekomendasinya ya Bang. Betul, karena rekomendasi itu hal yang utama ya. Kadang tanpa itu kita tidak bisa memberikan fasilitas ini. Betul, surat rekomendasi dari Kemenlu atau Sekretariat ya. Jadi kawan pajak, dari sini kita disimpulkan bahwa kalau misalkan kawan pajak mengalami kesalahan penyetoran atau kesalahan pemotongan pemungutan yang mana mengakibatkan kelebihan pajak, kawan pajak nggak perlu khawatir. Kawan pajak tetap bisa mengajukan permohonan pengembalian ke kantor pelayanan pajak. Ya. Seperti itu. Prosesnya akan mudah ya, sepanjang dokumennya dilengkapi ya, harus lengkap karena ya bisa saja ada dokumen yang tidak lengkap, kita akan kembalikan. Kita kembalikan bisa mengajukan kembali dengan melengkapi. Mungkin itu ya perlu kita sampaikan. Kadang nanti kok dipersulit sih gitu ya. Kadang memang kita terikat dengan administrasi yang sudah diatur ya. Mungkin itu. Mungkin secara detail Bang Doli, Bang Nisa terkait salah-salah permohonan ini ya. Mungkin kalau pajak bisa pantau di IG KPP Badora. Di sana ada link tree terkait permohonan-permohonan pajak. Betul. Ya. Diajukan termasuk tata cara dan persyaratan. Dan kawan pajak kalau misalkan berdasarkan obrolan kita kali ini ternyata kawan pajak masih ada yang bingung nih, kawan pajak bisa konsultasi via WhatsApp atau via email ke KPP Badora untuk alamat email dan nomor WhatsApp-nya nanti kita akan cantumkan di description box. Oke. Sekian dari kami, terima kasih. Salam jumpa, sampai ketemu kembali. Udah Mas? Udah.